Jadi saya yakin dan percaya kalau kita manage Ramadan ini dengan baik, maka 3 aspek ini pasti dapat. Aspek akidahnya, aspek fikih, sholat, zakat, puasa, hajinya. Nafa'anallahu bi ghaziri ulumikum wa bi husni adabikum wa lutfikum. Mata'anallahu bi tuli umrikum. Masya Allah. Saya ngobrol dengan Ustadz Abdul Somad lagi di mana posisinya? Di Pekanbaru, Ustaz Bakhtiar Nasir. Masya Allah. Pekanbaru lockdown nggak? Pekanbaru PSBB, Ustaz. PSBB ya? Ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ustadz, bagaimana tolong gambarkan kebahagiaan Ustadz Abdul Somad nih menyambut Ramadan supaya umat juga terhibur dan termotivasi. Kira-kira menyambut Ramadan ini bagaimana seharusnya perasaan atau keimanan seorang hamba yang sebentar lagi masuk kepada Syahrul Quran. Saya beberapa hari yang lalu diberi kabar bahwa akan bertemu dengan Ustadz Bakhtiar Nasir dan akan bertemu dengan Dr. Amir Faisal melalui program dialog. Saya catat kapan itu? Saya tanya beberapa kali. Tanggal 21 April insya Allah. Saya catat tanggalnya, saya tunggu waktunya. Dan malam ini pembahasan stasiun menuju Allah ditutup sebelum pukul 9. Tidak sabar ingin bertemu dengan dua ustadz yang selalu saya nikmati kajiannya dan saya kagumi ilmunya. Kalau kekaguman kepada hamba Allah sedemikian rindunya, bagaimana dengan kekaguman bulan yang paling dimuliakan Allah? Fihi lailatun khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa muncul penghormatan dan kerinduan dalam hati saya? Karena saya kenal dengan Dr. Amir Faisal. Karena saya kenal dengan Ustadz Bakhtiar Nasir. Jadi yang pertama, umat ini mesti mengenal siapa yang dia rindukan. Orang yang tidak kenal Ramadan, mustahil dia akan rindu. Kalau kata orang Melayu, tak kenal maka tak sayang maka tak rindu. Masya Allah. Jadi yang penting pengenalannya dulu ya. Abi Anwar ada komen nggak apa yang harus dikenal oleh umat Islam tentang Ramadan supaya kerinduan itu muncul? Masya Allah. Kalau saya menangkap dari pernyataan Ustaz Abdul Somad, mengapa dia rindu ingin segera ketemu sama kita, berarti hati Ustaz Abdul Somad begitu bersih kepada kita. Iya, jadi kan kebersihan hati inilah yang membangun kerinduan sehingga benar-benar ingin segera ketemu. Kotor, dengki, iri, ya, pasti tidak ketemu. Tidak mungkin rindu ya. Iya, tidak mungkin Allah, rindu. berarti syaratnya bersih hatinya. Berarti persiapan Ramadan. Untuk masuk Ramadan, bersihkan hati kita juga. Ya. Selain yang tadi kata Ustaz Somad adalah mengenal baik apa itu Ramadan dan bagaimana seharusnya kita hidup di Ramadan. Tapi saya tahu rahasianya Ustadz Amir kenapa rindu sama Ustadz Abdul Somad. Iya. Tahu saya rahasianya. Saya masih ingat pokoknya Ustadz, benar wallahi Ustadz. Saya meluk antum berkali-kali Ustadz. Tahu nggak kenapa? Di Masjid Nabawi, di halamannya. Dan, karena gini, karena sering melihat dari jauh saja. Karena sering melihat dari jauh, saya ingin ketemu, makanya belum ketemu. Ketika dekat langsung dipeluk. Kan gitu ya? Iya. Mungkin begitu juga kali Abdul Somad ketika menyikapi Ramadan ini ya. Karena sudah dekat kerinduan seperti ingin memeluk Ramadan gitu. Kita mengenal itu karena ada yang mengenalkan. Allah. Kita mengenal itu karena ada yang mengenalkan. Yang membuat kita penasaran. Ini ada beberapa ulama muda, satu dari kalangan Muhammadiyah, calon doktor tafsir dari Al-Azhar, namanya Fahmi Salim LCMA. Yang satu lagi kitab kuning berjalan, namanya Kiai Haji Idrus Romli.
Ada pula seorang filosof yang dididik langsung di tangan Profesor Naqib Al-Attas, namanya Dr. Fahmi Zarkashi. Tapi semua ini dipersatukan dalam sebuah ikatan namanya MIUMI oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Jadi kerinduan keinginan itu dari cerita. Ada yang bercerita. Ramadan ini juga begitu, ada yang menceritakan ke kita. Ada loh satu bulan namanya Ramadan yang di dalamnya begini-begini. Oleh sebab itu dari cerita inilah muncul keingintahuan. Dari keingintahuan itu mencari-cari, setelah mencari penasaran, akhirnya bertemu. Setelah bertemu berkasih sayang, rindu, maka menjaga kasih sayang. Saya kira kalaulah Ramadan ini seperti pertemuan perkenalan kita, tentulah kita akan sayang dan merindukan Ramadan. Maka latamanna antakuna sanata kullaha Ramadan. Pastilah mereka berharap supaya semua tahun itu isinya adalah Ramadan. Lihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ini kan sebuah fasilitas yang sangat mewah ya. Iya. Misalnya gini, ditutupnya pintu neraka dibanding terbukanya pintu COVID ini, Iya. COVID-19, nggak seberapa-berapanya kan. Iya. Gitu ya, kalau nanti setelah Ramadan lewat, dibuka lagi tuh pintu neraka, peluang masuk neraka, mungkin dibandingkan dengan ancaman pandemi ini, kalau kita kehilangan Ramadan, nggak seberapanya kali nilainya. Benar. Gitu, Abi Amir. Benar, ibarat tamu ya. Ibarat tamu, kalau kita nggak kenal, ya kita cuekin aja. Berpapasan di jalan, lewat aja. Tahu nggak Pak, tadi siapa tuh yang lewat? Nggak tahu. Itu Ustaz Abdul Somad. Hah? Kok nggak diberitahukan sih? Kenapa sih? Waduh, ingin ketemu. Kan begitu. Betul. Tapi kalau ada orang memberitahukan, pasti dia akan, subhanallah, dia akan menyambutnya, dia akan bertemu. Saya masih ingat Ustaz, Masya Allah, waktu itu antum sedang, sehabis kita jabat tangan, pelukan, terus antum mengisi pengajian di emperan masjid itu. Sebelum diusir oleh polisi, Ustaz. Nah, sebelum dibubarkan pengajiannya. Nah, saya sembunyi di belakang itu, saya duduk. Tiba-tiba ada orang ngasih parfum ke saya. Nah, begitu saya baca, Abdul Somad Al-Qurashi. Ini, oh itu tokonya beliau berarti di Mekah. Nah, saya pahamnya, Ustaz Abdul Somad punya toko ini, saya bilang gitu. Saya kaget, sampai sekarang saya simpan tuh minyak parfum itu. Antum kira beliau orang Quraisy maksudnya. Masya Allah. Luar biasa. Harus saya kasih parfum itu. Kalau saya tahu saya datangin tokonya itu. Allahu Akbar. Boleh saya ceritakan kepada masyarakat mungkin kisi-kisinya supaya di masa corona ini mereka tidak kehilangan panduan. Silahkan. Bagaimana mengisi Ramadan di rumah? Ada seorang perempuan melahirkan anak pertama, maaf beribu maaf, berjahit-jahit menyakitkan, tetesan air mata, bahkan tetesan darah, bahkan nyawanya hampir melayang. Menakutkan, mengerikan. Kita laki-laki sulit untuk menceritakan. Tapi kemudian di saat yang sulit itu, dia mampu tersenyum. Meleleh air mata haru dari sudut matanya. Mengapa orang yang pada saat secara fisik menyakitkan, diambang kematian, tapi di detik yang sama dia bisa tersenyum melihat sosok bayinya yang dibawa oleh bidan perawat. Dia tersenyum, dia kecup bayinya. Apa yang terjadi sebenarnya pada diri perempuan itu? Maka sebenarnya kalau boleh kita menggambarkan, begitulah agaknya situasi kita hari ini. Kita sedang didera rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri. Orang yang tinggal di kerajaan dengan pengawasan yang luar biasa pun bisa terpapar Corona-19, COVID-19. Apalagi kita yang rakyat jelata, orang biasa, pejabat-pejabat bisa kena. Tapi di saat yang sama, kita bisa tersenyum karena ada yang lebih membahagiakan dari itu, yaitu dipertemukan Allah dengan bulan suci Ramadan.
yang pada bulan itu hembusan nafas adalah tasbih, detak jantung adalah tahmid, langkah kaki adalah zikir, diamnya adalah fikir. Oleh sebab itu kalau kita tidak siasati, ini kita khawatir dia berlalu sehari, 2 hari, 3 hari, habis. Maka kita mesti manage dengan baik. Bangun di awal hari, sholat tahajud malam. Targetnya harus habis berapa ayat. Lalu kalau perlu kita buat contreng. Di awal hari tahajud. Lalu kemudian setelah itu kalau witirnya belum tadi tarawih, witir. Setelah witir nunggu makan sahur baca Quran berapa halaman. Setelah itu lalu kemudian sahur. Sebelum makan sahur jangan lupa tonton sahur bersama Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Lalu kemudian setelah itu ini Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Amir Faisal, saya mohon maaf lancang. Tidaklah menyuruh, tapi berharap supaya ustadz-ustadz membuat jam supaya tidak tabrakan, supaya umat ini ada jam Quran jam sekian, jam tadabbur hadis jam sekian, tadabbur Quran jam sekian, fikih jam sekian, dengan Ustadz Adi Hidayat jam sekian, dengan Syekh Ali Jabir jam sekian, dengan AKL. Walaupun sebenarnya ini kan bisa ditonton ulang. Tapi tentu masyarakat dengan live melihat langsung itu ada rasa tersendiri. Sehingga Ramadan kali ini betul-betul saya yakin dan percaya Ramadan ini bisa lebih berkualitas. Buktinya saya sudah April tahun 2019, sekarang April 2020. Setahun saya tidak ketemu dengan Ustadz Bakhtiar Nasir. Justru malam ini kita malah bisa ketemu. Andai tidak ada COVID-19 mungkin tak ketemu. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita manage Ramadan ini dengan baik, maka 3 aspek ini pasti dapat. Aspek akidahnya, aspek fikih, sholat, zakat, puasa, hajinya, aspek akhlakul karimahnya, maka insya Allah iman, Islam, ihsan dapat, dan ilmu-ilmu yang sangat banyak, kesabaran, apalagi kalau rajin bisa ditulis, bisa disimpan filenya, direkam videonya, tanya jawabnya juga menjadi pelajaran bermakna. Ramadan 2020, Ramadan 1441 mesti lebih bermakna dari Ramadan sebelumnya. Wallahu a'lam. Sangat setuju sekali itu, luar biasa idenya, ya. Dan bagus. kita kan tinggal membuka hati, kita cuma tinggal berkomunikasi. Lalu kita susun, apalagi sesekali misalnya seperti ini kan bersama-sama, umat juga sejuk melihatnya, senang gitu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Dan nanti setiap timnya harus terkoordinasi insya Allah. 2 jempol idenya Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya bisa terlaksana seperti ini. Yang penting orientasi kepentingan atau kebutuhan umat insya Allah. Bagaimana Ustadz Amir? Ada seorang syekh menulis buku namanya Dr. Arman Al-Audah. Menulis buku judulnya Syukron Alal A'da. Terima kasih wahai musuh. Dalam bukunya itu dia ceritakan, seandainya tidak ada engkau wahai musuh, aku tidak akan jadi seperti ini. Seandainya tidak ada engkau wahai musuh, aku tidak akan setegar ini. Jadi dia ungkapkan bagaimana keberhasilan yang dia capai karena ada banyak orang-orang memusuhi dia. Nah, malam ini kita mendengar dari Ustadz Abdul Somad berterima kasih sama corona. Jadi sehingga karena dengan corona kita bisa ketemu. Saya juga berterima kasih sama corona ini karena bisa ketemu sama Ustadz Abdul Somad malam ini. Masya Allah. Bila ala kulli hal. Ya.